Setelah Yun Kunzi mengatakan dia hanyalah suruhan, Wang Ling menjadi titik fokus para kultivator formasi jiwa. Wang Ling hanya mengatakan kalau dirinya ingin menantang semua kultivator formasi jiwa Sakte Langit Awan Putih. Dengan itu, Wang Ling mengeluarkan sebuah pedang dan menciptakan sebuah avatar raksasa kura-kura. Melihat ini, Wang Bongxi melambaikan tangannya dan sebuah energi spiritual terakumulasi menjadi dua naga yang segera melesat ke depan. Satu naga menyerang avatar kura-kura dan satunya lagi menerkam ke arah Wang Ling. Melihat serangan kuat ini, Wang Ling ingin menghindarinya. Tetapi Yun Kunzi memerintahkan Wang Ling agar tetap diam, tidak menghindarinya dan memahami apa itu domain artistik formasi jiwa. Dalam keraguan, Wang Ling menerima serangan mengerikan itu dan tubuhnya bergetar dan merasakan tekanan luar biasa memasuki tubuhnya. Tetapi sesaat kemudian, dia merasakan perasaan kelembutan yang diikuti keputusasaan dan ketakutan dari sepotong domainnya. Di sisi berlawanan, ekspresi Wang Bongxi menjadi jelek melihat ini. Dia segera menyadari bahwa Yun Kunzi mengirim muridnya untuk merasakan domain agar dapat menerobos ke tahap formasi jiwa. Kemudian Yun Kunzi mengeluarkan dan melemparkan token roh leluhur pada Wang Bongxi. Para kultivator formasi jiwa langsung diliputi keterkejutan dan tidak menyangka melihatnya. Wang Bongxi berkata, "Karena senior memiliki token roh leluhur, kita harus patuh. Tetapi apakah senior yakin menggunakan para kultivator formasi jiwa Sakte Awan Putih membantu domain pengalaman muridmu?" Yun Kunzi berteriak, "Tentu saja, sekarang hentikan omong kosong ini. Kamu maju." Dengan itu dia menunjuk wanita tua. Wanita tua memberi hormat dan bergerak maju. Memandangi Wang Ling berkata, "Kamu memiliki guru yang baik. Jika aku memiliki kesempatan untuk mengalami domain ketika mencoba untuk menerobos tahap formasi jiwa, aku akan memiliki jalan yang jauh lebih mulus." Dia membentuk segel dan energi spiritual merah muda berfluktuasi menjadi bola energi keluar dari mulutnya. Aroma yang harum juga mulai menyebar. Bola energi spiritual merah muda melesat ke arah Wang Ling dan berhenti 3 inci di depannya. Tiba-tiba bola energi bersinar. Kabut merah muda mengelilingi Wang Ling dan secara perlahan merasakan domain wanita tua itu. Di dalam kabut merah muda, Wang Ling menutup matanya, merasa sangat nyaman dan kehangatan atas kehadiran Lim Wan. Energi spiritual dan jiwa yang baru lahirnya juga mengalami kemalasan. Di bawah sensasi ini, Wang Ling seolah-olah merasakan kehampaan di dunia. Kemudian, manik jahat terbang keluar dari tas penyimpanannya dan memasuki tubuh Wang Ling. Tak lama kemudian, aura pembunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya seperti ombak. Wanita tua itu terkejut. Dengan lembut dia melambaikan tangannya dan mengambil kekuatannya yang menutupi Wang Ling. Akhirnya Wang Ling dapat menarik nafas. Jika bukan karena manik jahat, dia akan benar-benar kehilangan dirinya di domain itu dan perasaan ini sangat menakutkan. Setelah itu Yun Kunzi berteriak pada Pak Tua berjenggot panjang, "Kamu, domain kamu sangat istimewa. Begitu dia mengalaminya, kami tidak akan mengganggumu lagi." Pak Tua berjenggot panjang menggelengkan kepalanya. "Dia tidak bisa menahan domainku." Yun Kunzi cemberut berkata, "Omong kosong, aku ada di sini. Bahkan jika leluhur Sakte Langit Awan Putih Baiyuan datang secara pribadi, dia tidak bisa menolaknya." Pak Tua berjenggot panjang menyentuh dahinya. Tiba-tiba sebuah pedang hitam keluar dan melesat bagaikan sambaran petir dan tiba-tiba muncul di depan Wang Ling. Ekspresi Wang Ling terkejut melihat kecepatan tinggi ini karena dia sama sekali tidak bisa melihatnya. Saat pedang terbang muncul di depan Wang Ling, gelombang energi niat membunuh menyebar dari pedang itu.
Di dalam niat membunuh itu ada sedikit domain misterius. Domain ini sangat berbeda dari dua kultivator sebelumnya. Seolah-olah itu membawa sepotong kekuatan surgawi. Ekspresi Wang Ling sangat berubah karena dia segera menyadari bahwa energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Domain ini hanya mempengaruhi energi spiritualnya. Jika itu mempengaruhi kekuatan hidup, maka itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan dan menantang surga. Patua berjenggot panjang melambaikan tangannya. Pedang terbang kembali kepadanya dan memasuki dahinya ketika dia perlahan berkata, "Domainku adalah berlalunya waktu." Domain yang luar biasa. Jika kamu bisa mencapai tahap puncak, domain itu akan menantang surga. Kalian ambil tokennya, ucap Yun Kunzi yang bergerak di sebelah Wang Ling dan segera berteleportasi ke ibu kota di hadapan para kultivator formasi jiwa. Setelah Wang Ling dan Yun Kunzi sampai di daerah ibu kota, nafas Yun Kunzi sangat berat, terengah-engah, dan wajahnya pucat, tetapi masih dipenuhi dengan kesombongan. Dia memandang Wang Ling untuk menunggu pujiannya. Wang Ling yang menyadarinya merasa tak berdaya ketika dia meletakkan topi jerami ke dalam tas penyimpanannya dan berkata, "Teknik senior luar biasa. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat junior sebelumnya. Aku sangat mengaguminya." Mendengar itu, ekspresi Yun Kunzi tidak senang berkata, "Kamu hanya tahu satu baris kata ini." Dihadapkan dengan keluhannya, Wang Ling hanya bisa tersenyum. Yun Kunzi berkata, "Lupakan saja, kamu sudah selesai merasakan domain. Begitu menerobos tahap formasi jiwa, kamu dapat membuat ukiran kayu untukku." Wang Ling merenung dan bertanya tentang token roh leluhur. Yun Kunzi dengan ekspresi sombong mengatakan kalau itu hanyalah sampah dan dia punya banyak. Dia mengeluarkan beberapa token dan berkata, "Ini adalah token sakte surga melarikan diri. Ini adalah sakte roh kabut. Ini adalah negara budidaya peringkat 4 klan iblis raksasa. Ini adalah negara budidaya peringkat 5. Wang Ling melongo saat Yun Kunzi memperkenalkan setiap token. Wajah Yun Kunzi itu dipenuhi dengan kesombongan melihat ekspresi Wang Ling. Seolah-olah benda di tangannya adalah mainan favoritnya. Kemudian Wang Ling kembali ke tokonya dan mulai bermeditasi. Dalam keheningan, dia tenggelam dalam ingatannya saat mengalami domain emosi putus asa Wembongxing, domain kenyamanan wanita tua, dan domain berlalunya waktu Pak Tua berjenggot panjang. Semuanya melayang di dalam pikiran Wang Ling. Setelah beberapa saat, Wang Ling mendapatkan sepotong pemahaman bahwa domain ini adalah sesuatu yang diperoleh ketika kultivator memahami surga berdasarkan pengalaman hidup mereka. Meski demikian, Wang Ling masih belum bisa mengetahui apa domainnya sendiri. Setelah itu, Wang Ling mulai berkonsentrasi mengukir patung Wembongxing dengan sepotong domain emosi putus asa. Seiring berjalannya waktu, ukiran kayu akhirnya berhasil dibuat. Tapi itu masih belum cukup, jadi dia kembali mengukir lagi dan lagi. Waktu terus berlalu, dalam sekejap mata 20 tahun telah berlalu. Dalam 20 tahun ini, Wang Ling masih dalam kebingungan tentang konsep artistik domainnya sendiri. Agar tidak dicurigai oleh manusia fana, Wang Ling juga mulai mengubah penampilannya dari usia parubaya menjadi kakek-kakek. Meski terlihat tua, namun tidak ada kerutan di wajahnya sama sekali. Dalam 20 tahun terakhir ini juga, Wang Ling hanya menyelesaikan satu ukiran, yaitu wanita tua sekte awan putih. Untuk Patua berjenggot panjang, Wang Ling mengalami kegagalan terus-menerus dan tidak bisa membuatnya. Selain itu, dalam beberapa tahun sejak Wang Ling memasuki usia tua, segala sesuatu di sekitarnya telah mengalami perubahan besar, terutama Danyu yang tumbuh dalam sekejap mata. Sekarang Danyu bukan lagi bocah imut, melainkan sudah menjadi pria dewasa dan tampan.
Meski juga berprofesi sebagai pandai besi, dia sangat tampan karena kulitnya yang tebal dan putih. Terlebih lagi, Danio sekarang telah melamar seorang wanita cantik dan memulai hari pernikahan yang meriah. Kemudian, istri Danio melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian, Wang Ling bertemu dengan anaknya Danio yang berlari ke arahnya dan memberinya sebuah kendi anggur yang ingin dia tukarkan dengan permen. Tanpa disadari, permen itu adalah harta spiritual untuk menjadikan bocah itu sebagai kultivator. Di saat Wang Ling berkeliling, para pemilik toko-toko yang memiliki hutang pada Wang Ling, mereka dengan ekspresi tidak nyaman keluar menemui Wang Ling dan selalu beralasan kalau bisnis mereka tidak baik. Faktanya, mereka hanya memanfaatkan sifat baik Wang Ling, sehingga menjadi kebiasaan mereka untuk tidak membayar hutang. Meski demikian, Wang Ling tidak memperdulikannya karena untuk memahami surga. Pada suatu malam, Su Tao dengan panik menunggangi kuda dalam kondisi terluka. Sekarang dia dikejar-kejar oleh seorang kultivator di tingkat pendirian yayasan bernama Afu. Alasan utama mengapa Su Tao diburu karena Pangeran Nawang memperoleh kuali hujan. Untuk menyelamatkan nyawanya, Su Tao berlari ke toko Wang Ling untuk meminta bantuan. Begitu bertemu Wang Ling, dia langsung berlutut dan berkata, "Tolong selamatkan aku, Tuan Wang." Awalnya Wang Ling sangat marah karena dimasukkan ke dalam konflik antar sesama kultivator. Meskipun Wang Ling membenci konspirasi Su Tao terhadapnya, tapi mengingat kebaikan Su Tao dan Pangeran Nawang selama bertahun-tahun, Wang Ling memberikan pengecualian dan memilih untuk mengambil tindakan. Di saat Anfu datang, Su Tao langsung ketakutan dan muntah darah hingga dia pingsan. Dengan ekspresi sombong, Anfu melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kabut hantu seperti kerangka kepala tengkorak. Targetnya adalah Su Tao dan Wang Ling. Di saat kabut tengkorak kepala menerkam, Wang Ling mengerutkan keningnya, hanya melambaikan tangannya dan serangan itu berhenti. Setelah itu, Wang Ling mengeluarkan iblis Suligao. Kemudian Suligao melahap kerangka kabut hantu dalam satu tegukan, menyebabkan Afu muntah darah dan jiwanya terluka. Anfu dalam ketakutan berkata, "Kamu bukan manusia biasa." Dengan itu dia berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun Wang Ling bukanlah orang yang suka membunuh sekarang. Itu karena proses memahami surga tinggal sedikit lagi. Jadi dia tidak membunuh Anfu dalam urusan kecil ini. Kemudian Afu yang terluka parah pergi ke suatu kuil untuk menemui gurunya yang bernama Zhao Wutai di tingkat akhir jiwa yang baru lahir. Dia juga merupakan pewaris tahta planet Zuzaku berikutnya. Bagaimanapun dia telah memahami konsepsi domain arstiktik dan bersiap untuk menerobos menjadi dewa. Pada pandangan pertama, Zhao Wutai tampil mendominasi dengan mengenakan topi, jubah merah, dan berwajah parubaya. Kemudian, Afu dan gurunya itu pergi untuk balas dendam pada Wang Ling. Di sisi lain, Su Tao terbangun dari tidurnya dan berterima kasih pada Wang Ling. Wang Ling berkata, "Aku menyelamatkan hidupmu untuk membayar 16 tahun kebaikanmu. Kamu bisa pergi." Namun ketika Su Tao melangkah pergi, Wang Ling mengedutkan keningnya berkata, "Su Tao kembali dan jangan tutup pintunya. Berdiri di sampingku, kita punya tamu." Su Tao segera berdiri di sebelah Wang Ling. Setelah itu, Zhao Wutai dan Afu melangkahkan kakinya ke dalam toko Wang Ling. Melihat Zhao Wutai, ekspresi Su Tao dipenuhi ketakutan dan mundur selangkah ke belakang Wang Ling karena orang ini telah memaksa rajanya untuk bersembunyi di dalam istana. Afu yang melihat Wang Ling segera berteriak, "Guru, dia yang melukaiku." Sayangnya, Su Tao tidak memfokuskan dirinya pada Wang Ling, tapi melihat ukiran kayu di sekelilingnya.
Terutama dia memfokuskan pandangannya pada ukiran Wembonsing dan wanita tua dari Sekte Awan Putih. Sementara Wang Ling tidak berbicara dan hanya bersantai untuk minum anggur. Zhao Tai merenung lalu tersenyum dan duduk di seberang Wang Ling. "Rekan kultivator, bagaimana kalau aku juga minum?" Dia dengan lembut mengeluarkan cangkir. Wang Ling menatapnya dan melemparkan kendi anggurnya. Zhao Tai menangkap kendi itu dan menuangkan air anggurnya. Ketika dia meminumnya, matanya melotot dan dia berkata, "Lezat." Wang Ling tertawa, "Karena kamu menyukainya, maka aku akan memberimu sisa kendi itu." Zhao Tai tidak menolaknya dan menghela nafas berkata, "Tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku. Menggunakan dunia fana untuk berubah menjadi manusia, aku mengagumimu." Wang Ling berkata, "Rekan kultivator menggunakan muridmu untuk berubah menjadi makhluk fana dengan menggunakan emosi seorang guru dan orang tua untuk memahami surga. Hasilnya sama denganku, jadi tidak perlu dikagumi." Zhao Tai tersenyum untuk mengajak Wang Ling berkompetisi, siapa yang paling cepat mencapai tahap formasi jiwa. Zhao Tai juga memperkenalkan dirinya dan Wang Ling juga memperkenalkan dirinya. Zhao Tai tersenyum berkata, "Teman kultivator Wang, kamu pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun. Aku akan mengucapkan selamat awal hari ini." Ekspresi Wang Ling tenang ketika dia berkata, "Rekan kultivator Zhao berbicara sebelum waktunya. Dari sudut pandangku, apakah kultivator Zhao dapat mencapai tahap formasi jiwa itu tidak pasti. Tetapi muridmu itu pasti akan mati dalam 100 tahun. Ekspresi Zhao Tai langsung menegang.